Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Kali ini kita akan membahas materi baru kita di matematika umum, yaitu tentang transformasi ya. Transformasi, kita akan bahas materi itu. Khususnya di sini yang akan saya bahas adalah mengenai ini translasi. Jadi translasi disebut juga dengan pergeseran. Nanti kamu akan memahami lebih dalam tentang materi ini. Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan peta atau bayangan suatu kurva hasil dari suatu translasi atau yang disebut dengan pergeseran, seperti yang saya sebutkan tadi. Ini manfaatnya saja. Kemudian transformasi itu sebenarnya adalah untuk memindahkan suatu titik ya, suatu titik atau mungkin nanti berupa kurva maupun bangun pada sebuah bidang yang dapat dikerjakan dengan menggunakan operasi yang namanya transformasi ini. Transformasi T pada suatu bidang itu memetakan tiap titik P pada bidang itu pula menjadi P aksen. Jadi kalau awalnya itu titiknya berupa P, karena dikenai proses transformasi T, maka bayangannya menjadi P aksen. Terjadi di mana? Di bidang itu pula. Nah, titik P aksen inilah yang disebut dengan bayangan atau peta dari titik P yang diketahui. Jadi di sini dengan menggunakan operasi transformasi kita akan mempunyai peta atau bayangan dari sebuah titik. Jadi bayangannya menjadi apa setelah dikenai proses transformasi. Nah, jenis-jenis transformasi itu apa saja? Nah, ini ada translasi, kemudian ada refleksi, rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Mungkin ini di SMP-mu sudah dipelajari juga, tetapi di SMA ini mungkin kita akan mempelajari secara matrikulasinya. Ya. Jadi itu jenis-jenis transformasi yang akan kita pelajari. Yang pertama, sesuai dengan submateri kita akan mempelajari yang namanya translasi atau disebut dengan pergeseran. Jadi ini saya gambarkan sebuah kurva yang berwarna hijau ini. Ketika dia dikenai translasi atau geser, maka menjadi seperti apa kurva itu? Iya, kurvanya ngalih ya. Saya ulang coba. Seret. Tidak ngalih, Arek. Nah, ini pindah ke sana. Seret. Iya, itu namanya pergeseran atau yang dikenal dengan nama istilah translasi. Jika translasi T itu adalah didefinisikan dengan AB seperti ini, translasinya AB. Jadi dalam bentuk matrik kolom, 2 baris 1 kolom, itu AB translasinya memetakan setiap titik P, X, Y ke bayangannya apa? P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Maka bayangannya adalah bayangan dari titik P yang X, Y tadi menjadi X ditambah A. Kemudian yang Y aksen menjadi Y ditambah B. Atau secara matrik bisa kita tuliskan bayangan dari titik P, X, Y setelah dikenai translasi T, A, B, maka bayangannya adalah ini titik awal, X, Y ditambahi besarnya translasinya itu. Ya. Contoh soal yang pertama. Nah, biarkan dulu itu kalimatnya muncul. Ya, saya bacakan. Diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik O 0,0, A-nya 3,0 dan titik B-nya 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga OAB setelah dikenai translasi T yaitu 1, 3.
bayangannya seperti apa? Mari kita lihat pembahasannya. Kita gambarkan dulu dalam bidang kartesius boleh untuk titik-titik yang diketahui tadi. Ya, ini titik yang pertama, O 0,0 di sini ya, berarti posisinya ini di sini. 0,0 setelah dikenai translasi T13 maka menjadi 0 ditambah 1, 0 ditambah 3 sehingga didapat O aksen adalah 0 tambah 1, 1, 0 tambah 3, 3. O aksennya adalah 1,3. Titik 3,0 berarti posisinya di sini. Dikenai translasi T13 maka bayangannya menjadi 3 ditambahi 1, 0 ditambah 3. Jadi tinggal ditambahkan aja. Maka A aksennya adalah 4,3 bayangannya. Titik 3,5 ini titiknya di sini dikenai translasi T sebesar 1,3. Maka didapat 3 ditambahi 1, 5 ditambahi 3. Maka bayangannya adalah 4,8. Nah, yang ini titik awal 003035 bayangannya O aksen 13, A aksen 43, B aksen 48. Nah, gambar segitiga ini akan bergeser seperti ini. Iya, dia akan berpindah posisi yang awalnya ada di sini, geser seperti itu. Itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua apa ini contohnya? Persamaan lingkaran. Jadi ada persamaan lingkaran yang persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Dikenai translasinya T-1, 3. Bayangannya apa? Mari kita lihat. Bayangannya ada, ini gambar dulu segitiganya. Karena X kuadrat, ini kursorku kira. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Berarti lingkaran itu berpusat di 0,0 dengan jari-jari 5. Ini jari-jarinya 5. Ini digambar lingkarannya saja di bidang kartesius. Nah, bayangannya ternyata itu, seret, dia berpindah. Di pusatnya min 1,3 dengan jari-jari yang sama. Kok bisa, Bu? Mari kita lihat alasannya. Nah, ini, seret. Kita ambil sembarang titik X, Y pada lingkaran. Jadi, titiknya sembarang, X, Y, bebas ya. Karena dikenai translasi, ini, min 1,3. Jadi, X, Y pada lingkaran. Jadi, mengerjakannya nanti seperti itu. X, Y pada lingkaran sembarang, dikenai translasi T-13, maka bayangan tadi kan tinggal ditambahkan. Bayangannya adalah X aksen, X ditambah min 1, berarti X min 1. Y aksen, Y ditambah 3. Dari persamaan X aksen sama dengan X min 1, maka kamu bisa cari X-nya. X ini loh. Inilah, kalau diambil X-nya kan menjadi X aksen ditambah 1. Ini kalau diambil Y-nya menjadi Y aksen dikurangi 3. Persamaan 1, persamaan 2. Persamaan 1, 2 ini kita substitusi ke lingkaran yang sudah diketahui tadi. Maka didapat X-nya kita ganti dengan ini. Persamaan 1. X aksen ditambah 1 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan Y aksen dikurangi 3 kuadrat. Yang sini tetap. Kemudian maka bayangannya adalah tanpa aksen. Ini sudah menjadi bayangan. Karena ini lingkaran, maka lingkaran tadi kita lihat pusatnya berubah. Yang tadi ini pusatnya 0,0, maka yang sini pusatnya menjadi min 1,3. Ya kalau kita lihat. Nah ini pusatnya menjadi min 1,3. Awalnya tadi kan 0,0. Jadi caranya mencari bayangan pada sebuah kurva seperti itu. Lanjut. Contoh yang ketiga. Apa contoh ketiga? Oh ini waliane rek. Oleh suatu translasi, peta dari titik 1, min 5 adalah 7, min 8. Bayangan kurva. Ini X kuadrat ditambah 4X min 12 oleh translasi tersebut adalah,
Jadi diketahui petanya, bayangannya 1,-5 adalah 7,8. Kita belum tahu translasinya. Bayangan kurva ini oleh translasi tersebut berapa? Jadi kita cari dulu apa translasinya. Ini di petanya diketahui. Peta dari titik ini diketahui yaitu 7,8. Translasinya yang belum. Kita cari translasinya. Oke. Ya. Kita misalkan translasinya AB. Karena lah, durung roa ya. Belum diketahui. Diketahui translasinya. Bayangan titik 1,-5 oleh translasi T. Ini kok gak metu iki rek. Adalah, nah ini tadi yang namanya translasi kan ditambah no ya. Jadi ini titiknya ini translasinya enggak tahu, berarti 1 ditambah A min 5 ditambah B. Hasilnya harus 7,-8. Ini bayangannya. Jadi titik awal 1,-5 dengan translasi yang belum diketahui, bayangannya diperoleh 7,-8. Nah, kemudian kita buat persamaannya. 1 ditambah A sama dengan 7, kayak mengerjakan matrik gitu kok sama. 1 ditambah A sama dengan 7, min 5 ditambah B sama dengan min 8. Kalau 1 tambah A 7 berarti A-nya piro? 7 dikurangi 1. Itu menarik ya. Kemudian yang bawah juga begitu. Min 5 ditambah B sama dengan min 8, maka B sama dengan min 8 ditambah 5. Sehingga translasinya ketemu. A-nya 6, B-nya min 3. A 6 dan B min 3, sehingga kita dapatkan translasinya adalah T 6 min 3. Langkahnya sama, lihatin. Ya, jadi translasinya 6 min 3, maka bayangannya apa? Ya ini. Jadi kita ambil X sembarang pada kurva tersebut, maka karena translasi berarti X ditambah 6, yang Y bayangannya Y dikurangi 3, Y ditambah min 3, kan Y min 3. Kemudian dari sini X aksen sama dengan X plus 6, berarti X sama dengan X aksen dikurangi 6. Y aksen sama dengan Y min 3, maka Y sama dengan Y aksen ditambah, oh maaf, ini harusnya, Bentar. Ada yang salah di mana tadi? Di sini. Ini ya. Ini bukan 6, tapi harusnya adalah 3. Benar ya? Ini X aksen min 6, Y aksen sama dengan Y min 3. Oke, Y sama dengan Y aksen ditambah 3. Oke. Sekarang kita sayangkan lagi. Oh, balik ke depan ini. Gak apa-apa ya, kita lanjut aja. Mana tadi? Apa sambil mengulang ya. Jadi contoh berapa tadi? Contoh 3 ya. Contoh 3. Ini contoh 2, masih contoh 2. Pembahasan, itu alasannya. Oke. Balik rek ini rek ya. Coba ya. Oke, nih. Ya. Ya. Iya. Nah, ini sampai sini. Ada perubahan tadi ya. Y sama dengan Y aksen ditambah 3. Nah, kemudian yang kita dapatkan X sama dengan X aksen min 6, Y sama dengan Y aksen ditambah 3, disubstitusi, langkahnya sama. Disubstitusi ke Y yang apa namanya kurva awal tadi. Y, X kuadrat tambah 4X min 12. Dengan X-nya kita ganti sekian, Y-nya kita ganti sekian. X kuadrat plus 4X min 12. Didapat.
Nah ini Y aksen plus 3. X aksen min 6 kuadrat ditambah 4X aksen min 6 min 12. Oke, kemudian kita operasionalkan. Ini X aksen min 6 kuadrat, X aksen kuadrat min, ambil dicek ya Rek yo. Ini 62 berarti 12X aksen ditambah min 6 kuadrat itu 36. 4X aksen ini min 24 min 12. Oke. Ya, ini 36, ini min 24. Nah, ini 0 ya. Yang dicoret-coret merah itu 0. Kemudian didapatlah X aksen kuadrat min 8X. Ini min 12, ini 4. Min 12 tambah 4 berarti min 8X. Ini positif 3, pindah ke kanan sini menjadi min 3. Ya, sehingga bayangan kurva tersebut, bayangan kurva ini X kuadrat min 4X min 12 dengan translasi tersebut adalah X kuadrat min 8X min 3 tanpa tanda aksen. Oke? Itu. Jadi langkahnya seperti itu. Kamu mengambil sebuah titik sembarang pada sebuah kurva, kemudian dikenai translasinya, cari bayangan dari X aksen dan Y aksen, maka didapatlah peta atau bayangan dari kurva tersebut. Gampang kan? Nah, sudah selesai. Sehingga kalau kamu itu sebenarnya menyimak video dengan baik, dengan tertib, rajin dan diputar ulang begitu, sebenarnya walaupun kita belajar jarak jauh, saya yakin kamu bisa. Ya, jadi silakan nanti video yang saya berikan ini untuk diputar-putar kembali. Bagaimana sih translasi itu sehingga kamu bisa memahaminya dengan baik. Oke, selamat belajar, selamat berkarya, dan selamat jangan lupa selalu berlatih ya, buku paketnya dibuka untuk dikerjakan latihan-latihannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian untuk lebih memahami materi transformasi sub translasi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.